وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نورين. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نورين. أنت إكسير غالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخوف الطيب. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخوف الطيب. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin, yarhamukumullah, yang mudah-mudahan selalu mendapat kasih sayang daripada Allah. Ketua DKM, para pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Dewan Asatid, Dewan Kiai, para alim ulama yang mengajar rutin di Masjid Al-Amin yang mulia ini, wal hadir wal ghaib, baik yang hadir ataupun yang sedang ada di luar, terutama al hadir al Ustaz Kiai Haji Ustaz Encik Burhanur Salim atauallahu fi tuli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur. Allah Subhanahu wa taala angkatkan derajat beliau setinggi-tingginya, ilmunya semakin luas dan semakin bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sini kita akan sama-sama membahas tentang kitab Fadilatut Tawadhu. Kitabnya kitab Ihya Ulumuddin, jilidnya jilid 3, halaman 340, tentang bagaimana orang yang merendahkan hati. Kalau takhadu, orang yang merendahkan diri. Kalau tawadu, itu rendah hati. Ketika kita rendah hati, ketika harga diri dijatuhkan, maka jangan takut ketika kita membela agama Allah, ketika kita membela kebenaran. Terus ada musuh-musuh Allah, ada orang-orang hasud yang menjatuhkan harga diri kita, maka yakin sesungguhnya harga diri kita tidak akan jatuh. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan angkat harga diri kita, akan angkat derajat kita. Kata Rasul, siapa idza tawaddu'al abdu rafa'ahu Allahu ila samai sabi'ah. Ketika orang itu merendahkan hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya sampai menembus lapisan langit yang ketujuh. Pintu langit akan terbuka bagi siapa saja orang yang benar-benar tawadu. Tingkatan tinggi tawadu itu apa? Bikasrati sujud. Orang yang sering sujud, orang yang sering melaksanakan sholat, itu tanda orang yang tawadu. Maka insya Allah di sini kita akan sama-sama mendengarkan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, apa kata baginda Rasul? Idza ra'aitumul mutawaddi'in min ummati fatawadda'u lahum. Ketika kalian ada orang yang merendahkan hati terhadap kalian, maka min ummati, daripada umatku, fatawadda'u lahum, maka kalian pun sama harus merendahkan hati atau merendahkan diri. Dalam artian ketika kita berbicara, maka salah satu tanda tawadu as-sumtu. Kalau misalkan itu berbicara madorat, maka diam itu lebih baik. Itu tawadu. Terus apalagi? Contoh ketika datang Imam Abu Hanifah bertemu, mohon maaf, murid daripada Imam Abu Hanifah bertemu dengan Al-Imam Malik. Maka keduanya saling memuji. Bahkan dikatakan dalam satu biografi, Imam Abu Hanifah yang sudah mulai sepuh, Imam Malik itu masih muda, umur 30 tahunan. Pernah bermudzakarah dari ba'da isya sampai azan subuh.
tidak terselang oleh tahajud, tidak terselang oleh salat hajat dan zikir. Itu pure, full mudzakarah tentang ilmu. Setelah paginya, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, belum pernah aku menemukan seorang alim, seorang ulama yang bagus hafalan hadisnya, yang paling cerdas memahami hadisnya, yang paling teliti ketika memaknai hadisnya, illa Malik, kecuali Imam Malik. Terus Imam Malik pun memuji Imam Abu Hanifah. Tidak pernah aku melihat, belum pernah aku mendengar bagaimana kecerdasan argumen logika daripada Al-Imam Abu Hanifah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah memuji daripada Imam Syafi'i. Ternyata ada matahari. Siapa matahari yang lahir daripada perbatasan antara Mesir dan Palestina? Jadi kan Imam Syafi'i itu di Giza. Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah matahari dari Hijaz. Beliau akan menyinari Mesir. Beliau akan menyinari seluruh negeri Hijaz. Siapa mereka? Muhammad bin Idris. Nah, begitupun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memuji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Belum pernah aku melihat seorang ulama yang begitu kuat hafalannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Itu salah satu contoh tawadu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana salah satu contoh tawadu? Ketika Imam Ahmad bin Hanbal diusir oleh merabat masjid, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun minta izin kepada tukang pembikin roti. Ketika pembikin roti tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal mendengar itu baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi yang saya itu bacanya astagfirullahaladzim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dengan bacaan itu apa permintaanmu dikabulkan ya? Dengan aku sering berzikir itu, semua permintaanku Allah kabulkan, kecuali satu yang belum Allah kabulkan. Allah belum takdirkan aku bertemu dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, wahai fulan, malam ini Allah sudah kabulkan doamu. Hari ini engkau telah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Nah, itu salah satu contoh konkret orang-orang yang tawadu. Mana? Salah satunya ketika Al-Imam Bukhari kata muridnya bahwa guruku Al-Imam Bukhari hafal kurang lebih 600.000 hadis. Namun Al-Imam Bukhari mengklarifikasi, bukan mengklarifikasi, bahasanya tawadu. Oh, sebetulnya aku tidak hafal 600.000 hadis, akan tetapi aku hanya hafal 300.000 hadis saja. Itu bukan bohong, tapi itu ketawaduan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Bukhari. Nah, terus selanjutnya apa? Wa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru alaihim. Ketika ada yang takabur di hadapanmu, maka balas dengan takabur. At-takabur ilal mutakabbir shadaqatun. Ketika kita sombong terhadap orang yang menyombongkan diri dahulu, itu dapat pahala. Mana buktinya? Ketika ada seorang pendeta ingin menjatuhkan mentalnya Al-Imam Malik, ini kejadiannya di Mesir. Imam Malik diundang oleh para pendeta yang ada di Mesir, diundang untuk berdebat. Diundang mereka para ahli kitab. Maka apa yang terjadi? Tujuan para pendeta ini untuk menjatuhkan siapa? Al-Imam Malik. Manakah pada waktu itu Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i pada waktu itu sedang ada di Mesir, maka diajaklah Al-Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, kalian wahai para pendeta, jangan dulu lawan aku untuk berdebat. Kamu lawan muridku ini saja. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, wahai para pendeta, aku menawarkan kepadamu, bagaimana kalau kita debat? Apakah kita berdebat di pinggir sungai Nil? Ataukah kita berdebat di atas sungai Nil? Maka apa yang terjadi? Al-Imam Syafi'i, kalau misalkan
Maka pendeta pun sombong. Oh, bagaimana kalau kita berdebat di atas air? Maka Imam Syafi'i pun langsung menghamparkan surbannya di atas sungai Nil, dan itu Imam Syafi'i ngambang di atas sungai Nil. Wahai para pendeta, bagaimana kalau kita berdebat di atas air sungai Nil? Maka semuanya langsung samina wa ta'na, dan semua pendeta mengucapkan 2 kalimat syahadat. At-takabur ilmu takabir shadaqatun. Jadi bukan saja alim ulama, tapi seorang waliullah. Para 4 imam ini seorang waliullah. Itu spontan karena yakin ya. Karena yakin Allah akan tolong ketika ada musuh-musuh Allah ingin menjatuhkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget ya. Kaget. Jadi sambil bagaimana? Oke, jadi nantang. Oh, kalau begitu ya udah kita di atas air saja, kata pendeta. Oh, di atas air. Langsung itu sampai ngamparin sejadah sorban. Langsung duduk di atas air, itu pendeta bingung celangik. Udah. Daripada malu nanti dia masuk ke jebur, gimana bahasa semuanya kan? Nah, itulah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika mudillatul lahum wasigorun. Sesungguhnya orang yang takabur terhadap kalian, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling hina. Siapa orang yang takabur? Akhir hayatnya akan mulia, semuanya akan hina. Qarun hina, Fir'aun hina, Abu Lahab hina, Abu Jahal hina. Mereka musuh-musuh Allah yang semuanya memang takabur. Kecuali ada yang pada saat itu orang musyrik yang memang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu merendahkan diri di hadapan Rasul, selalu merendahkan hati kepada Rasul. Siapa lagi salah satunya yang orang musyrik tersebut adalah siapa? Adalah Abi Thalib. Makanya karena kerendahan hati di hadapan baginda Rasul, karena kecintaan kepada baginda Rasul, siksaan yang paling ringan itu adalah Abi Thalib. Tidak dibakar, cukup pakai sendal saja, tapi menggolak di atas kepala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un la yu'tihimullahu illa man ahabba. Ada 4 yang tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang ini memang dicintai oleh Allah. Sekali lagi, ada 4 amalan yang tidak akan diberikan oleh Allah kecuali 4 amalan ini akan diberikan dianugerahkan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Apa amalan itu? As-sumtu wa huwa awwalul ibadah. Diam. Banyak diam. Itu cerewet bahasanya. As-sumtu itu apa? Ketika kita bicara ada manfaatnya. Gurauannya pun gurauan ilmiah. Gurauannya pun gurauan ada ilmunya. As-sumtu dahabun wal kalamu jauharun. Kata kaidah usul fikih, diamlah seperti emas dan bicaralah seperti permata. Yang kedua, wa tawakkal 'alallah. Keadaan seluruh urusan ketika kita sudah berusaha. Kalau ibarat mobil itu, gigi tanjakan itu gigi 4 sudah full. Kalau ada gigi 5, gigi 5. Sudah tidak bisa nanjak lagi ini kendaraan. Maka setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu perintahkan ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan akan memberikan bonus hasil besar atau kecil. Tapi Allah perintahkan ikhtiar. Adapun besar ataupun rizki, itu rizki ataupun derajat ataupun karir, itu hak Allah, itu urusan Allah. Tapi yang pasti ketika kita capek-capek, hasil tidak akan pernah tertukar dengan amalan. Terus yang selanjutnya apa? Wat tawadu. Nah ini tawadu. Jadi ada orang ini Pak, orang ini jangan sampai salah paham. Harga diri saya dikemanakan? Awas. Selama kita membela agama Allah, insya Allah harga diri kita tidak akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara kasat mata orang ini seakan-akan memang dijatuhkan harga diri. Di dalam jilid yang pertama, Uwais Al-Qarni itu selama hidupnya
bukan saja dijatuhkan harga diri, satu kampung itu menganggap beliau itu orang gila. Rambutnya gondrong, tapi kerjanya sholat setiap hari. Kalau di rumah, itu kalau ada Uwais Al-Qarni dalam rumah, itu semua orang kampung pegang batu. Itu bukankah dijatuhkan harga dirinya? Ketika keluar dari rumah, maka dia lempar batu sampai berdarah-darah. Tidak melawan, marah pun tidak. Bahkan ngomong begini, wahai para saudaraku, jika engkau mau melemparkan batu kepadaku, maka ambillah batu yang kecil. Jadi Uwais Al-Qarni itu sering kalau lagi sholat nggak bisa duduk, nggak bisa ruku karena saking banyaknya luka. Nah, karena ketawaduan, salah satunya berbakti sama ibunya, ketawaduan karena banyak sholat dan banyak sujud, dikatakan dalam biografi beliau, bahkan itu sholatnya itu sampai 600 rakaat. Itu aja. Uwais Al-Qarni sholat berbakti sama ibu, sholat berbakti sama ibu, tapi ternyata Allah yarham, itu Uwais Al-Qarni salah satu-satunya tabi'in yang mendapatkan anugerah, salah satu sahabat Khulafaur Rasyidin suruh minta doa dan karomahnya kepada siapa? Kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Jadi intinya selama kita membela agama Allah, selama kita membela kebenaran, ketika ada orang yang menjatuhkan mental kita, ada yang menjatuhkan harga diri kita, sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika baginda Rasul pernah ditawarkan oleh Allah. Begini, khayyirni Rabbi baina amroini. Allah pernah bukan meminta, Allah pernah menawarkan dua pilihan kepada baginda Rasul. Sekali lagi, khayyirni Rabbi baina amroini. Allah pernah menawarkan dua pilihan. Yang pertama, an akuna abdan rasulan. Aku pernah ditawari apakah aku ingin menjadi hamba dan utusan. Yang kedua, au mulkan nabiyan, atau seperti Nabi Sulaiman, raja dan nabi. Nah kan kalau Nabi Sulaiman memang sudah niat pengen jadi raja, pengen jadi rasul, dan pengen jadi orang paling kaya. Memang niat, cita-citanya itu Nabi Sulaiman. Akhirnya dikasih ilmu. Pengen bicara dengan seluruh para binatang. Memang dikasih. Cuman di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyesal. Ya Rob, ada itu nanti diceritakan oleh baginda Rasul. Tidak ada nabi yang paling menyesal kecuali Nabi Sulaiman nanti di yaumil kiamah. Ya Rob, kenapa engkau begitu lama? Kenapa engkau begitu lama menghisabku? Ya Rob, kenapa engkau tetapkan aku masuk ke dalam surga yang paling terakhir di antara nabi-nabi yang lain? Jadi Nabi Sulaiman itu dalam Riyadhus Shalihin 124.000 nabi, 313 utusan. Terus yang paling terakhir itu Nabi Sulaiman. Maka Allah sampaikan dalam hadis kudusinya, bukankah engkau dulu meminta? Engkau kan yang meminta. Bukankah engkau dulu yang meminta kerajaan, kekayaan, kekuasaan yang belum pernah ada sesudahku? Kan itu Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikan aku kerajaan, berikan aku kekayaan, yang kerajaan ini dan kekayaan ini belum pernah ada setelahku nanti sampai hari kiamat. Jadi dikabul Nabi. Dikabul Nabi. Akhirnya menyesal di yaumil kiamah. Ya Allah ya Rabb, kenapa aku begitu lama? Jadi Nabi Sulaiman itu 500 tahun jaraknya, 124.000 nabi masuk, 24 rasul masuk, 313 masuk, baru beliau 500 tahun. Sempat nyesel. Maka itu tadi, karena Nabi Sulaiman meminta, ya Rabb, berikan aku kerajaan dan kekuasaan yang tidak ada lagi setelah aku sampai hari kiamat. Dikabul. Kebayang gak? Seorang nabi pun terakhir, apalagi
bukan nabi. Makanya Abdurrahman bin Auf itu dapat kabar daripada Siti Aisyah, walaupun memang termasuk 10 sahabat yang dijamin, tapi kata Siti Aisyah, wahai Abdurrahman bin Auf, aku mendengar daripada baginda Rasulullah SAW, engkau masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Maka Abdurrahman, wallahi aku akan masuk ke dalam surga dalam keadaan berdiri tegak. Tidak, kau masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Tapi walaupun merangkak, wallahu alam, itu Abdurrahman bin Auf termasuk al-mubasysyaru bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Terus masih ada lanjutannya. Falam adri ayyuhuma akhtara wa kana sofiyyu minal malaikati Jibril. Aku bingung, aku tidak tahu aku milih mana, kata baginda Rasul, karena yang menawarkan langsung Allah. Aku tidak tahu apakah aku memilih nabi dan raja. Salah satunya itu nanti Gunung Uhud. Ketika di mana? Di Madinah kan ditawarkan Gunung Uhud mau dijadikan emas. Di Mekah pun sempat ditawarkan Jabal Nur mau dijadikan emas, yang Gua Hiro itu. Ketika di Mekah itu Allah tawarkan Jabal Nur mau dijadikan emas. Sengaja ketika di Madinah Allah pun tawarkan lagi itu Gunung Uhud dijadikan emas. Nah itu sambungan hadisnya, yang kalau yang kita baca sambungannya. Maka wa kana safiyyu minal malaikah Jibril farafa'atu ra'si. Maka aku melihat, kan didampingin malaikat Jibril. Ketika Allah tawarkan itu ada malaikat Jibril, farafa'tu, maka aku angkat kepalaku dan aku melihat safiyyu minal malaikah, aku melihat terhadap malaikat. Maka tawaddu li rabbika faqultu abdan rasulan. Jadi malaikat Jibril sambil ngasih isyarat, begini kata malaikat Jibril. Sayapnya dikepakan. Kata malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, tawaddu li rabbika. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhanmu. Ya udah, berarti jawabannya apa? Faqultu abdan rasulan. Aku lebih memilih seorang hamba dan utusan Allah. Pernah dites ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, engkau siapa wahai Musa? Ana kalimullah. Aku adalah nabi yang satu-satunya nabi di antara seluruh nabi, bahkan Rasulullah. Rasulullah kan ada pelantara, tapi Nabi Musa yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pernah berbicara, "Ya Rob, kenapa perlakuan engkau tidak sama terhadap nabi-nabi yang lain?" Apa kata Allah? Wahai Musa, tidak ada hati seorang nabi pun asyadu tawaddu amin qalbika, yang setawadu hati engkau. Oh Masya Allah, ternyata Nabi Musa itu tawadu hatinya Pak, paling rendah hati. Ternyata kalau Allah bongkar, tapi kan kalau di kisah itu perangainya kan gede adat kan, gak boleh salah dikit. Nabi Harun itu sampai dipegang jenggotnya, sampai dipegang lehernya. Gara-gara apa? 70.000 Bani Israel menyembah patung anak sapi. Saya nitip wahai Harun, Nabi Harun, saya mau 40 hari 40 malam di Bukit Turisina dalam rangka menerima kitab Taurat. Pas malam 40 terakhir Allah turunkan kitab Taurat, tapi harus tahanus. Tidak makan, tidak minum. Saya nitip ini Bani Israel, nitip jangan sampai imannya keluar. Maka dia mengiyakan. Ternyata datang Musa Samiri. Musa Samiri itu punya kelebihan. Kelebihannya itu waktu bayinya diurus oleh malaikat Jibril. Jadi Musa Samiri tahu kuda yang ditaikin oleh malaikat Jibril, oh ini. Nah, terus Musa Samiri punya kelebihan istidroj namanya. Dia bikin patung anak sapi. Ketika itu Musa Samiri bikin 10 kalimat, maka patung anak sapi pun ngomong 10 kalimat. Jadi kayak kita ngomong, nanti terus ada pantulannya, itu sihirnya dia. Nah, akhirnya apa yang dibisikkan? Dibisikannya apa? Ketika Musa Samiri membisikkan agar seluruh Bani Israel menyembah patung anak sapi, maka 70.000 murtad. Pas pulang kaget, itu refleks 7 papan mawar surga dilempar ke golongan Bani Israel dan ke muka Nabi Harun, dilempar, pecah acak-acakan. Makanya
kan dipungutin itu pecahan-pecahan, kan dari kayu. Pecahan-pecahan dimasukkan ke dalam tabut. Tabutnya ada di mana? Tabutnya ada yang mengatakan ya turun-temurun oleh Nabi Daniel, terus turun-temurun sampai Heraklius, terus yang ada di Vatikan aja. Ada yang mengatakan sekarang ada di Vatikan si tabut tersebut. Nah, nafsu siapa lagi yang pasti kena sasaran? Nabi Harun. Langsung itu nggak ngomong. Nabi Harun dipegang jenggot dan dipegang kepala, mau dipatahkan lehernya. Kata Nabi Harun, qala ya ibna umma innal qaumi yastad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit bial a'da. Wahai Musa, aku ini setiap saat ngasih tahu kepada Bani Israel, tapi setiap aku menasehatinya mereka mengancam akan membunuh aku. Engkau jangan mengibarkan peperangan terhadap aku. Engkau jangan salahkan aku terus. Kakaknya padahal itu kan. Nah, ketika mendengar qala ya ibna umma, wahai anak ibuku, langsung dilepaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena itu hukum dalam kitab Taurat, undang-undangnya, setiap orang yang murtad harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Maka kalian harus bunuh diri. Maka di situ termasuk dalam sejarah pembunuhan bunuh diri massal. 70.000 semuanya bunuh diri, semuanya diterima tobatnya. Jadi kalau dalam aturan kitab Taurat, orang yang murtad itu harus bunuh diri. Selama dia tidak bunuh diri, nanti matinya masuk neraka untuk selama-lamanya. Kalau dia bunuh diri, maka diterima tobatnya. Kalau misalkan umat Islam dia murtad, masuk Islam lagi, murtad, masuk Islam lagi, murtad, masuk Islam lagi, batasannya 3 kali. Kalau udah 4 kali istizan berarti ngeledek, nggak diterima. Itu subhanallah. Kalau batasan 3 kali ke orang Islam. Jadi sekarang makan gitu, Islam banyak dipermainkan. Nikah di Kementerian Agama dulu, akad nikah nanti resepsinya di gereja. Itu termasuk orang yang munafik. Pasti itu termasuk orang murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak sekarang ya, hati-hati. Karena demi cinta rela mengorbankan agama. Baik. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis selanjutnya. Ini bukan hadis. Ibnu Al-Mubarak pernah mendatangi. Oke. Siapa lagi? Wakhala Ibnu Samak Al-Harun. Ada salah satu ulama pernah mendatangi Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin di sini? Namanya Harun Ar-Rasyid. Kata seorang ulama Ali Ibnu Samak, wahai Harun Ar-Rasyid, ma ahsana, wahai Harun Ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, inna tawadu'aka fi syarabika asyrafu laka min syarabika. Apa artinya? Harun Ar-Rasyid kan terkenal rendah hati, Pak. Nurut sama ulama, dengar nasihat. Cuman ada sedikit keras sama Imam Syafi'i, sedikit salah paham. Jadi Imam Syafi'i itu dituduh Syiah. Dituduh Syiah, nyebar biasa. Ada orang yang hasud. Imam Syafi'i pernah satu kali dipukuli oleh orang Mu'tazilah sampai pingsan di sebuah lorong. Ada yang ngompor fitnah, dipanggil itu mau dipenjara. Debat sengit kan. Tapi hanya Imam Syafi'i yang belum pernah masuk penjara karena kuat argumennya. Yang terakhir sampai Harun Ar-Rasyid malu. Kan Harun Ar-Rasyid masih turunan Rasul, Duriyah Rasul. Imam Syafi'i pun masih Duriyah Rasul daripada keluarga Bani Hashim. Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu lupa? Apakah kamu tidak sadar bahwa kita ini min nasalin wahidin, daripada darah yang satu? Apakah kamu mau tega mendolimi, memenjarakan masih saudara-saudara? Oh, langsung teringat, ya Allah, ternyata yang aku dakwah adalah Duriyah Ahlul Bait daripada keturunan Rasulullah SAW. Udah diborgol. Ya Syafi'i itu udah diborgol.
langsung dilepaskan lagi. Itu kena fitnah karena memang terus terang Imam Syafi'i itu pernah belajar agama terhadap Syiah Rafidhah, cuman diambil ilmunya aja. Makanya bapak-bapak, ketika kita melihat ada ulama semakin tinggi ilmunya, kita jangan dulu mulut kita tutup. Pernah belajar sama Syiah Rafidhah, tapi diambil ilmunya, akhirnya dituding. Wah, dituding Syiah. Padahal Imam Syafi'i apa? Memang kata-kata bijaknya, tawadu beliau, selama hidupku belum pernah aku menyalahkan pendapat orang lain. Selama hidupku orang lain lebih mulia daripada aku, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut dulu. Nah, kata Ibnu Samak, wahai Amirul Mukminin, rendah hatimu itu lebih mulia daripada mulianya engkau seorang Amirul Mukminin. Sekali lagi, sifat rendah tawadu'mu itu jauh lebih mulia daripada kemuliaanmu engkau sebagai Amirul Mukminin. Terus apa jawaban daripada raja? Kan raja mah kalau senang itu kan dipuji ya. Itu coba kebayang gak Pak? Harun Ar-Rasyid umurnya panjang. Zaman siapa? Abu Nawas. Abu Nawas satu zaman dengan Imam Syafi'i. Abu Nawas kan masa keemasan. Abu Nawas, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Buaiti, Imam Robi'i, terus khalifahnya Harun Ar-Rasyid. Itu masa keemasan, kumpul wali di situ ada, wali abdal, wali awtad, ulama-ulamanya kumpul. Memang masa keemasan, rajanya adil Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid, ma ahsana ma qulta, sungguh cantik apa yang kau sampaikan. Ya Amirul Mukminin, inna imra'an atahullahu jamalan fi khalaqtihi wa mawdian fi hasbihi wa basata lahu fi dhati yadihi fa'afa fi jamalihi wa wasiya man malihi wa tawaddu'a fi hasbihi. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya sesuatu itu Allah telah datangkan di alam ini. Alamnya kayaknya ngalamnya bukan kelebihan ya, luar biasa. Wahai Harun Ar-Rasyid, engkau ini sudah tampan. Engkau ini mendapatkan kedudukan yang baik dan tinggi. Allah anugerahkan engkau banyak rizki, engkau kaya. Ya Allah. Terus, dan engkau pun tetap rendah hati walaupun kedudukanmu sebagai raja, walaupun engkau kaya raja. Maka langsung kata Harun Ar-Rasyid, wahai sekretaris negara, sini. Tulis. Waktu itu biadi. Jadi ternyata ketika Ibnu Samak ngalam ditulis. Tulis terus ditulis. Ketika muji ditulis. Dan langsung diabadikan. Gak tahu di mana itu masih ada sekarang. Ketika Ibnu Samak memuji Harun Ar-Rasyid, ternyata masih ada tulisan-tulisan pujiannya, subhanallah. Tapi nggak apa-apa ketika kita muji kepada pemimpin yang adil, itu bagus. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tentang gunung. Bapak-bapak sering pernah dengar gak Bukit Judi, yang ketika Gunung Judi ini tempat bersandarnya perahu Nabi Nuh. Nah, Mujahid, bapak-bapak harus diketahui, jadi jangan sampai salah paham. Jangan sebentar-sebentar, mana ini rawahunya? Enggak, harus rawahu Bukhari, harus rawahu Muslim. Oh, enggak begitu. Kita harus piknik, maksudnya lebih luas lagi pengetahuan. Ketika ada yang berkata, waqala Mujahid, waqala Muqatil, waqala Syekh Ahmad As-Sawi, waqala Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, waqala fi Syekh Tafsir Jamal, itu mereka rentetan ahli tafsir. Ketika yang berbicara ahli tafsir sudah tidak usah menggunakan an Abi Hurairah, nggak usah, karena sudah otomatis setiap para ahli tafsir maka pasti sudah otomatis omongannya bisa
dipercaya, sudah mencakup mereka itu, sudah pasti hafal Al-Quran, pasti hafal ribuan hadis. Ini makanya waqala Mujahid. Saya pernah ditanya, ini mana ruwahunya? Mujahid itu ahli tafsir yang tabahur. Cukup ketika ada kitab yang karangan Syekh Abdurrahman Jalausi itu sudah cukup, harus percaya. Apa kata Mujahid? Innallaha ta'ala lama aghraqa qauma Nuh, ketika Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah, sama khotil jibal wa tatawulut, maka seluruh gunung-gunung, mungkin gunung Mount Everest, gunung Himalaya, kalau di Indonesia mungkin gunung Semeru, gunung Selamat, kan itu sudah dari dulu kan? Pasti sudah ada sebelum kita lahir. Awal bumi itu tidak lama gunung ditancapin. Gunung Salak, apalagi Grand Canyon, gunung bukan itu? Yang udah ke Amerika tuh ya. Pokoknya itu aja, saya belum pernah. Itu gunung bangga, nih saya gunung paling tinggi, nih saya paling tinggi. Kecuali apa? Watawadu'ul judi, subhanallah. Kecuali gunung Judi. Ada 3 pendapat, ada yang mengatakan di Armenia dalam tafsir Jalalain, ada yang mengatakan di Irak Al-Mausul, ada yang mengatakan di Turki. Tapi watawadu'ul judi, gunung Judi tidak sombong, diam dia merendahkan diri, merendahkan gunung ya, gunung. Maka apa yang terjadi? Farafa'ahullahu fawqal jibal, maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat itu gunung, satu-satunya gunung yang tidak bisa tenggelam oleh bahnya air. Seluruh gunung tenggelam illal jud, kecuali bukit Judi. Maka apa yang terjadi? Faqarrara wajala qarra safinata alaih, maka perahu yang kurang lebih 6 bulan, pas tanggal 10 bulan Asyura, 10 bulan Asyura, maka bersandarlah di mana? Di bukit Judi. Allah angkat itu gunung, tidak tertutup oleh air. Ketika semua air tertutup, hanya bukit Judi yang tidak tertutup oleh air. Maka disitulah karena apa? Karena bukit Judi itu salah satu gunung yang tidak menyombongkan diri. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar. Jadi di sini ada nasihat kepada kita ketika kita pulang dari rumah. Ini tahu dulu. Ketika kita pulang dari rumah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani kebiasaannya. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika melangkah kakinya keluar rumah, di situ banyak menemukan macam-macam orang. Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang suka sholat, ada yang enggak pernah sholat, ada yang tukang serbet, ada yang tukang asongan, ada yang fakir miskin. Apa curhatan kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Mereka semua lebih mulia daripada aku. Aduh, berat ya. Apa sekali lagi? Mereka semua, yang seluruh makhluk lebih mulia daripada aku. Allahu Akbar, pantesan disebut Sultanul Aulia. Kita makan wajar ya, kalau ketemu orang enggak pernah sholat, udah enggak sholat, songong, astagfirullahaladzim, miskin, fakir, sombong. Kan banyak orang fakir sombong Pak. Mana orang fakir sombong enggak sholat, itu sombong. Orang fakir enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak sholat, itu sombong. Sudah nyata. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir? Mereka semuanya lebih mulia daripada aku. Allahu Akbar. Jadi begini, jangan sampai kecolongan. Ketika kita nganggap, dasar, dalam hati nih, kamu dasar memang udah calon neraka, memang kamu udah urat neraka, ya udah susah dibilang juga. Ngomong gitu Pak, itu sudah termasuk sombong. Jadi intinya apa? Intinya nasihat daripada baginda Rasulullah SAW, nasihat daripada para ulama sesuai firman Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka sebab dengan rahmat Allah, rahmati lintalahum, engkau dilembutkan oleh Allah ya Rasulullah, lintalahum, kamu harus lembut wahai Rasulullah kepada yang ada di sekelilingmu,
Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Jika engkau punya perangai kasar, perangai ngomong kamu keras, ngomong kamu kasar, lang faddu min haulik, maka di sekelilingmu pasti akan meninggalkanmu. Subhanallah. Itulah memang berat, Pak ya, berat. Ya baginda Rasul kan setiap hari dikatakan gila. Kalau mau ke Masjidil Haram kan mampir dulu ke rumah Abu Jahal. Itu diludahin. Kamu lagi. Bosan hampir 100 kali. Tapi apa? Lingtalah lembut, terus lembut disabari. Biasanya kalau misalkan memang susah, kejadian kemarin Pak, memang ujian ya. Saya kan ada rezeki sedikit, lantai 2, gak harus nunggu uang. Ada yang ngasih berapa, udah ketrok. Jadi ada orang datang, gak tahu mabok atau apa. Jadi itu naik ke atas, preman, dibentak-bentak, itu isi tukang, dimarah-marahin, bawa pisau. Saya lagi di bawah, saya biarin dulu, 5 menit. Itu setan antara malaikat. Aduh nih, tadinya mau dijurukin ke bawah tangga, sejurugin aja ya, tapi astagfirullahaladzim. Pukul jangan itu, tapi kayak yang nahan. Untungnya sama siapa, sama yang tukang di majelis itu, langsung ditantangin gitu ya. Ya udah kita berantem katanya. Alhamdulillah dia lari. Allahu Akbar. Jadi saya berpikir kalau pada saat itu saya kepancing emosi, urusannya bisa ribet ya. Bisa mungkin dia fitnah saya atau apa, tapi alhamdulillah masih bisa jaga. Ternyata itu ada yang nyuruh Pak. Biasa orang kalau dalam bahasa itu apa? Iblis itu kalau jualan, kalau tukang dagang sama tukang dagang lagi. Yang punya ilmu sama punya ilmu lagi. Oh gitu. Oke, saya datangi langsung minta maaf. Saya minta maaf, mungkin saya kurang adab kurang apa. Akhirnya dia saling minta maaf. Jadi ada yang nyuruh ya. Ada yang nyuruh. Nah begitulah. Jadi ada 9 wasiat kalau dari pesantren itu. Kalau kita di masyarakat berusaha kita jangan ngelawan, berusaha kita jangan egois, turunkan ego kita, apa yang diminta masyarakat yang kita mampu ikuti. Nah, itu nasihat buat saya, ya Allah. Ini kata baru lantai 2, apalagi lantai 3, kata saya di ujiannya dibentak-bentak kata-kata binatang keras. Tapi satu tuh nggak apa-apa. Tapi itulah alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah tidak sampai kepancing emosi. Kebayang nggak? Lagi mabok, bawa pisau, itu kan seru ya kalau ditonjok ya, pahala juga nggak dosa. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Itulah perjuangan. Semuanya seperti itu semuanya. Kiai Haji Hilmi yang di mana? Yang di Barengkok, Umul Quro, sekarang santrinya 4.000. Itu satu kampung bawa golok semua, bawa pacul. Satu kampung rumahnya dikepung, bawa golok. Kan kalau Kiai Hilmi itu memang ada pembebasan tanah, beli rumah orang butuh jual. Hampir satu kampung itu pesantren. Itu Pak kebayang nggak? Sudah dikasih tahu dari pagi, diungsikan ke Madura. Itu siapa istrinya? Tapi dia pasrah. Itu kan saya alhamdulillah curhat beliau waktu silaturahmi, curhat beliau. Kata dia, ya Allah, kalau memang saya harus meninggal, dibunuh sama satu kampung, saya rela ya Allah. Tapi dia baca sholawat Al-Fatih. Dia sholat, udah pasrah, satu kampung. Kepala desa udah angkat tangan. Gimana masa? Dia sholat, jadi dari jam 8 itu nunggu sampai jam 12. Suruh keluar. Akhirnya biasa provokator, nggak ada lagi. Terus akhirnya dia tidur, mimpi. Dia cerita mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Dikasih wiridan sholawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa Al-Nasiril haqqi bil haqq Al-Hadi ila siratikal mustaqim. Kasih wiridan itu. Akhirnya dia bangun, wudu, dia baca sholawat Al-Fatih. Dia bawa cerulit kan, Madura mah cerulit ya. Dia cerita, ya udah syariat aja. Pasti saya kalah katanya. Dia bawa cerulit di pinggang. Dia buka pintu. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Jadi
itu semuanya dibikin lemes. Ada 1000 dia cerita. Ada 1000 demi Allah katanya sampai itu. Kan merokok ya pakai lu. Ada 1000 katanya sampai dia ceritanya. Akhirnya dia tunduk, semuanya pulang. Semuanya pulang. Udah selesai. Sampai hari ini, subhanallah. Intinya apa? Siapapun kalau kita membela kebenaran di jalan yang benar, pada detik-detik terakhir Allah pasti akan selamatkan kita. Itu saja mudah-mudahan yang bisa sampaikan, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini, khususnya dimanapun bapak berada, bekerja dengan keluarga, dengan siapapun, mudah-mudahan Allah lindungi bapak-bapak yang ada di sini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saya sampaikan. Mungkin saya tidak bisa ikut ngopi lagi nih ya. Langsung ikut bapak driver ke mana, ke Jasinga. Ikut ngantar orang tua, ada acara pengajian di Asyepur Rahim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Udah pernah lihat wajahnya, diajak salaman, lihat kamera aja.